Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diftong. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan secara bersama-sama atau sekaligus. Dapat juga diartikan bahwa diftong merupakan gabungan bunyi dalam suku kata atau penggabungan yang dimaksud adalah penggabungan huruf vokal dengan W atau Y. Diftong merupakan vokal yang pada saat pengujaraannya berupa kualitasnya dalam tulisan diftong biasanya dilambangkan oleh dua vokal yang berurutan. Perbedaan diftong dengan vokal adalah cara hembusan nafas. Yang selanjutnya adalah pembagian diftong. Bunyi diftong ini ada dua macam, yaitu diftong menurun atau falling diftong dan diftong menaik atau rising diftong. Yang pertama, diftong menurun adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid diucapkan, vokoid pertama bersonoritas, sedangkan vokoid kedua kurang bersonoritas bahkan mengarah ke bunyi non-vokoid. Dan yang kedua adalah diftong menarik atau rising diftong. Diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, vokoid pertama kurang atau menurut sonoritasnya dan mengarang ke bunyi non-vokoid, sedangkan vokoid kedua menguat sonoritasnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasna. Perkenalkan, nama saya Putri Hasnani dan Nandini dari kelompok 3, kelas A PBSI. Saya akan melanjutkan presentasi. Klasifikasi bunyi vokal. 1. Tinggi rendahnya posisi lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, bunyi-bunyi vokal dapat dibedakan atas: A. Vokal tinggi atas, B. Vokal tinggi bawah, C. Vokal sedang atas, D. Vokal sedang bawah, E. Vokal sedang tengah, F. Vokal rendah. Next. 2. Maju mundurnya lidah. Berdasarkan maju mundurnya lidah, bunyi vokal dibedakan atas: A. Vokal depan, B. Vokal tengah, C. Vokal belakang. Konsep vokal kardinal menjelaskan adanya posisi lidah tertinggi, terendah, dan terdepan dengan meninggikan lidah depan setinggi mungkin tanpa menyebabkan terjadinya konsonan geseran. Bismillah, perkenalkan, nama saya Riko Widianto akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang contoh diftong menurun dan diftong menaik. 1. Diftong menurun, contohnya adalah pulau, sampai, harimau, ramai. Itu diftong menurun. Dan diftong menaik, itu dibaca moi dalam bahasa Perancis. Terus sebuah bahasa Minang, yaitu bahasa Minang. Itu untuk contoh diftong menurun dan diftong naik. Terus untuk struktur itu jarak antara lidah dengan langit-langit keras atau patonom. Berdasarkan struktur bunyi vokal dapat dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4 vokal, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, dan vokal semi terbuka dan vokal terbuka. Vokal tertutup yaitu vokal yang terjadi apabila di lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Contohnya adalah I dan U. Ya, itu. Vokal semi tertutup terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah vokal. Contohnya E, O, dan U. Waalaikumsalam. Vokal terbuka, vokal semi tertutup terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga bawah vokal tertutup. Contohnya E dan O. Yang ketiga, vokal semi terbuka terjadi apabila lidah mengangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah. Contohnya E dan C terbalik. Vokal terbuka terjadi apabila posisi lidah terendah mungkin. Contohnya adalah A. Ini paling rendah lidah, paling rendah itu A. Terus 4. Bentuk mulut. Jadi bentuk mulut juga ada beberapa variannya. Yang pertama, vokal bundar, yaitu vokal yang diucapkan bentuk mulut membundar, bundar O gitu. Bundar dalam hal ini yang bundar bukan seperti bunyi C, dan yang bundar tertutup seperti bunyi O dan bunyi U.
kedua itu vokal tak bundar. Ini kebalikannya dari vokal bundar, jadi tidak bundar. Contohnya yaitu I, ini kan nggak bundar, E dan I. Terus ada vokal netral. Netral ini bentuk mulut tidak bundar dan tidak melebar seperti A, akan tidak bundar juga. Yang terakhir adalah kesimpulan, diftong itu merupakan vokal pada saat pengujarannya berubah kualitasnya. Dalam tulisan diftong bisa dilambangkan oleh dua vokal berurutan. Perbedaan diftong dengan deretan vokal adalah cara hembusan nafas, jadi bedanya di hembusan nafasnya itu. Terus masalah diftong berhubungan dengan sonoritas atau tingkat kenyaringan suatu bunyi. Ketika dua deretan bunyi vokoid diucapkan dengan satu hembusan udara, akan terjadi ketidaksamaan sonoritasnya. Salah satu bunyi vokoid lebih tinggi sonoritasnya dibandingkan dengan bunyi vokoid lainnya. Vokoid yang lebih rendah sonoritasnya lebih mengarah atau menyerupai bunyi non-vokoid. Kejadian meninggi dan mempunyai otoritas ini yang disebut dengan diftong. Kalau bunyi diftong ini ada dua macam, yaitu diftong menurun dan diftong menarik. Menurun itu filing, menarik itu rising. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Bila ada kekurangan atau kalau yang kurang berkenan di hati para pemirsa pendengar kalian, kami mohon maaf. Sekian, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masan wal qalami wa maisturun.